Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Suatu sukacita yang besar jika pada sore hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk menghayati persekutuan Pelkat PKP secara online. Untuk itu, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan himne PKP tersebar di pulau-pulau ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Sapaan di awal bakti. Memiliki kecantikan dan kemolekan tubuh adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kecantikan dan kemolekan dapat membuat seorang perempuan menarik hati orang lain. Namun kecantikan dan kemolekan bukanlah kunci utama untuk memperoleh kasih sayang yang tulus. Ia juga bukan merupakan kunci keberhasilan dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan sesama. Lalu, apakah kunci utama untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus? Apakah salah satu kunci keberhasilan dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan? Mari menimba pelajaran melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Saat ini, mari bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memasuki ibadah hari ini. Saat teduh pribadi.
Saat teduh selesai, ajakan beribadah. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri dan dengan sukacita, mari menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang selalu hadir, berkarya dalam setiap nafas hidup kami. Saat ini dengan penuh rasa ungkapan syukur, kami menghadap hadirat-Mu. Kami menyadari ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan anugerah terindah. Sebagai ungkapan terima kasih kepadamu Bapa, kami saat ini akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui persekutuan kaum perempuan secara online di rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau hadir dalam setiap rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi, sebagaimana Engkau menyertai hari-hari dalam hidup kami. Dan biarlah persekutuan kami ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca Amsal Kebijaksanaan yang terambil dari Amsal 31 ayat 10 hingga yang ayatnya 31. Kita akan membacanya secara silih ganti. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Sepanjang bulunya. Ia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemuntal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian bakat. Ia membuat bagi dirinya permadani. Lenan halus dan kain untuk pakaian. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari tua. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan.
Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ibu yang terkasih, kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 288 ayat 1 dan 3, kaum perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 hingga pasal 7 ayat yang pertama. Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 12 hingga pasal 7 ayatnya yang pertama. Dan ketika kita telah mempersiapkan perikop pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, yang sudah boleh menyertai kami sepanjang waktu hidup kami, bahkan yang telah menyertai kami di sepanjang aktivitas kami di hari ini. Sekarang Bapa, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Ditambah lagi dengan penjelasan melalui hamba-Mu, kami semakin memahami, dan itu menjadi pegangan dalam kehidupan kami secara khusus sebagai kaum perempuan milik Tuhan yang hadir di tengah-tengah hidup keluarga rumah tangga kami. Hamba-Mu yang terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan saya akan membacakan untuk kita dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 hingga pasal 7 ayat pertama yang menyatakan demikian. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu
bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali akan renungan ini saya mau membacakan kepada kita, untuk kita, satu puisi cinta yang diungkapkan atau digubah oleh almarhum Bapak B.J. Habibie. Satu puisi yang sangat indah mengatakan demikian. Sebenarnya ini bukan tentang kematianmu, bukan itu. Karena aku tahu bahwa semua yang ada pasti menjadi tiada pada akhirnya. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi. Aku sangat tahu itu. Tapi yang membuatku tersentak sedemikian hebat adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang. Sekejap saja, lalu rasanya mampu membuatku nelangsa setengah mati. Hatiku seperti tak di tempatnya, dan tubuhku serasa kosong melompong, hilang isi. Kau tahu sayang, rasanya seperti angin yang tiba-tiba hilang berganti kemarau gersang. Pada air mata yang jatuh kali ini, aku selipkan salam perpisahan panjang. Pada kesetiaan yang telah kau ukir, pada kenangan pahit manis selama kau ada. Aku bukan hendak mengeluh, tapi rasanya terlalu sebentar kau di sini. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu sayang, tanpa mereka sadari bahwa kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku adalah mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Sebuah puisi yang sangat indah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengungkapkan akan dua hal yang sangat penting, yaitu ungkapan cinta kasih dari seorang Habibie pada Ainun istrinya yang adalah belahan jiwanya. Habibie pernah mengatakan bahwa antara saya dan Ainun adalah dua raga tetapi dalam satu jiwa. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Ibu Ainun meninggal, itu merupakan sebuah pukulan yang sangat luar biasa untuk Pak Habibie. Dan terbitlah akan puisi yang sangat indah dan menyentuh hati itu. Lalu dari puisi itu juga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama bahwa Ainun itu betul-betul adalah belahan jiwanya. Ainun, karena dia dikatakan, karena Ainun, Habibie menjadi pria yang mencintai. Menurut Habibie, pengalaman bersama untuk mereka berdua membuat mereka menjadi lebih baik, selalu mengisi satu dengan yang lain. Dan Habibie katakan dia belajar mencinta dan setia adalah dari cinta dan kesetiaan Ainun untuknya. Puisi ini merupakan satu pujian penuh cinta pada sang kekasih hati yang telah pergi meninggalkannya terlebih dahulu. Perikop pembacaan kita pada saat sore hari ini pun bicara tentang pujian penuh cinta dari seorang mempelai laki-laki kepada sang mempelai perempuan. Mari perhatikan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan pada ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi merupakan bagian dari pujian sang mempelai laki-laki terhadap sang mempelai perempuan. Pertanyaan kritis bagi kita adalah mengapa puisi cinta asmara ini ada dalam Kidung Agung. Ya. Dan pertanyaan yang paling penting adalah apakah butir penting yang dapat dipetik dari perikop pembacaan ini untuk menjadi pedoman hidup. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mengerti akan bacaan ini, ada beberapa catatan awal bagi kita. Yang pertama, bahwa Kidung Agung pada dasarnya adalah puisi cinta. Isinya adalah puji-pujian dan pernyataan sukacita dalam kisah cinta antara seorang pria dan wanita. Bahasa yang berbobot dan ekspresif, dan di dalamnya terkandung suatu apresiasi terhadap daya tarik fisik yang ditulis dengan gamblang tanpa tedeng aling-aling. Ini merupakan gambaran, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa semua yang Allah ciptakan, termasuk di dalamnya tubuh manusia dengan semua organ yang ada di dalamnya, adalah sesuatu yang baik. Tubuh manusia adalah ciptaan yang baik, dan ungkapan pujian terhadap bagian-bagian tubuh, baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, dalam kitab Kidung Agung ini mengungkapkan akan sebuah penghargaan terhadap keindahan fisik sang pasangan. Dan ini merupakan wujud ungkapan cinta kasih dan bukan ungkapan nafsu birahi. Ungkapan-ungkapan yang kita lihat, ibu-ibu tadi juga kita temukan misalnya di pasal 7. Pada pasal 7 ayat 1b, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Lalu ayat 2 misalnya, pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Ya, di sini kita melihat gambaran-gambaran tentang tubuh manusia yang merupakan satu ciptaan Allah yang indah. Dan ketika mereka berdua saling memuji, itu mengungkapkan akan cinta kasih mereka yang tulus satu dengan yang lain. Itu catatan pertama. Catatan kedua, bahwa Kidung Agung juga menggambarkan akan keteguhan kasih yang harus ada dalam perkawinan. Kalau kita perhatikan ayat 12-13a tadi, ibu-ibu, itu merupakan gambaran kerinduan sang mempelai laki-laki terhadap kehadiran dari sang mempelai perempuan. Ya, kita lihat tadi pada ayatnya yang ke-13, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Ya, itu merupakan sebuah ungkapan akan kerinduannya untuk kehadiran sang mempelai perempuan. Pertanyaannya adalah, mengapa dia begitu merindukan sang mempelai perempuan? Itu tampak dalam bacaan di ayat 13b. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Ya, ini merupakan satu pertanyaan yang kemudian dijawab. Ya, kemudian dijawab pada pasal 7. Pada ayat yang pertama. Perhatikan pasal 7 ayat pertama. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu. Perhatikan kalimat yang saya baca pelan-pelan. Putri yang berwatak luhur. Jadi, ya, kehadiran yang selalu dinantikan, yang selalu dirindukan oleh sang mempelai laki-laki adalah karena perempuan itu, sang mempelai perempuan itu adalah seorang perempuan yang berwatak luhur. Dia dipuji, dia dirindukan, dia dicintai bukan karena kecantikan fisiknya, tetapi karena watak yang luhur. Ya, watak atau tabiat. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan watak itu tabiat, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku manusia. Itu watak. Dan luhur itu berarti tinggi atau mulia. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa perempuan dalam bacaan ini dipuji, dirindukan, dianggap sangat berharga. Itu bukan karena dia memiliki segenap kecantikan secara jasmani,
Tetapi dia dipuji, dia dirindukan, dia menjadi begitu berharga karena dia memiliki watak yang luhur. Katakan dari rambut sampai kaki. Kalau kita perhatikan tuh ayat 1 sampai ayatnya yang kelima itu gambaran seluruh tubuh perempuan itu. Dia menjadi cantik, dia begitu sempurna di hadapan sang mempelai laki-laki. Karena apa? Karena dia punya watak yang luhur. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya perempuan punya watak yang luhur? Kita bisa lihat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Salah satunya adalah apa? Dia seorang pekerja keras. Dia seorang yang suka untuk membantu akan sesamanya. Dia pandai mengatur rumah tangga. Dia pandai mengatur, mempersiapkan segala sesuatu untuk suaminya. Dia bisa memanage sedemikian rupa kehidupan keluarga rumah tangganya. Dia menjadi seorang perempuan yang hebat di mata suaminya. Jadi pelajaran pertama ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa perempuan yang selalu berharga dan dihargai serta dikatakan begitu dicintai dan dirindukan adalah perempuan yang berwatak luhur. Hal kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Kidung Agung itu mengajarkan bahwa keteguhan kasih yang selalu harus ada dalam perkawinan. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga kobaran cinta kasih itu? Bagaimana untuk ada senantiasa keteguhan kasih itu dalam kehidupan perkawinan? Kidung Agung memberikan kepada kita contoh. Belajarlah untuk saling memuji. Belajarlah untuk saling memuji. Ya. Habibie pernah mengatakan cinta sejati itu memandang kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Kita kan lebih suka ya. Kadang-kala ibu-ibu kita lebih suka untuk melihat kekurangan pasangan kita daripada kelebihannya. Kidung Agung mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk saling memuji. Ibu-ibu pernah saling puji nggak? Tentang suaminya udah gede, udah hitam mungkin deh. Nggak lagi seganteng dulu, udah nggak pernah dipuji ya? Udah perutnya uncit gitu. Hah? Belajarlah untuk saling memuji. Ya. Ibu-ibu saya lagi, jangan fokus kepada kekurangannya. Tapi fokuslah kepada apa yang membuat ibu-ibu jatuh cinta padanya dan mau menikah dengan dia. Ada satu film yang lagi saya ikuti, ibu-ibu saya penggemar Korea, ibu tahu toh? Ada satu film di TVN yang saya sedang ikuti, judulnya Flower of Evil. Ya, Flower of Evil. Diceritakan tentang suami istri bernama Baek Hae Sung, diperankan oleh aktor kesukaan saya Leon Gi. Nah, dengan Cho Cha Ji Won yang diperankan oleh Moon Jae Won. Ya, ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang begitu harmonis. Sang istri adalah seorang polisi dan suaminya adalah seorang perajin logam. Ya, pada satu waktu sang istri ternyata mendapatkan bahwa suaminya punya masa lalu yang kelam, gitu ya. Dan dia sempat mengalami rasa tidak percaya kepada sang suami. Tapi kemudian film yang sekarang baru episode ke-10 itu mengungkapkan ternyata bahwa di tengah-tengah keraguannya akan suaminya, ada satu ketika kemudian dia menyadari bahwa walaupun suaminya punya kelemahan dan keterbatasan, mungkin cerita masa lalu yang buruk, tetapi suaminya menunjukkan kepadanya selama hidup perkawinan mereka bahwa dia adalah satu-satunya buat sang suami. Sang suami menjadi kekuatan buat dia ketika dia merasa lelah dan tidak berdaya saat melaksanakan tugas sebagai seorang detektif. Di sini kita melihat apa? Apa yang bisa kita lihat untuk bisa memuji? Fokuslah pada kelebihan pasangan kita dan bukan pada kekurangannya. Terakhir ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pupuklah cinta. Bagaimana cara memupuk cinta itu? Belajar dari perenungan kita pada ayat yang ke-13 ketika sang mempelai laki-laki mengatakan kembalilah ya gadis sulam, mengungkapkan akan kerinduannya, rasa membutuhkan akan sang mempelai perempuan. Sini saya menggambarkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, milikilah waktu kebersamaan dengan suami kita. Jangan sibuk mulu dengan beragam urusan yang lain, kemudian tidak memperhatikan suami terkasih kita. Buatlah quality time berdua. Dengan cara itu, kita bisa membuat akan kehadiran satu dengan lain sebagai sebuah kekuatan. Dan ketika kita memiliki waktu berdua, maka itu akan menjadi satu masa, satu saat untuk kita terus membangun dan memupuk cinta kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan,
renungan kita mengajar kita 3 hal. Pertama, watak yang luhur menjadi kunci dari hidup seorang perempuan yang berharga di mata Tuhan Allah. Kedua, renungan kita mengajarkan kepada kita, fokuslah kepada kelebihan pasangan dan bukan pada kekurangannya. Pujilah dia, walaupun mungkin dia tidak lagi sehebat dan sekeren dan seganteng dulu, tetapi tetap puji dia, cintai dia, karena dialah orang yang Tuhan persatukan dengan kita. Dan ketiga, mari miliki quality time, miliki waktu berdua, sehingga itu bisa menolong kita untuk memelihara kobaran cinta kasih, walaupun sudah berpuluh tahun kita menikah. Tuhan Yesus serta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan bersama Gita Bakti 292. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar dari ungkapan pujian sang mempelai laki-laki terhadap sang mempelai perempuan. Kami belajar Tuhan bahwa ternyata memiliki watak yang luhur, watak yang mulia, tabiat yang baik merupakan satu hal yang sangat penting untuk menjadi seorang perempuan yang dihargai, yang dicintai, yang selalu dirindukan kehadirannya. Kami juga belajar Bapa bahwa adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga keteguhan cinta kasih dalam hidup keluarga adalah dengan mau untuk saling memuji. Tidak mudah untuk kami memuji suami kami, pasangan kami, karena kerap kali kekurangan dan kelemahannya menjadi sesuatu yang membutakan mata kami. Tapi Bapa belajar dari perenungan ini. Kami diingatkan bahwa kami harus tidak hanya memperhatikan kelemahan, kekurangan, kejelekan suami kami. Tapi kami belajar untuk melihat akan kebaikannya, akan hal nilai-nilai positif dalam dirinya. Dan itu akan membuat kami menjaga kasih sayang dan kemudian tetap hidup
dalam bahtera perkawinan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga belajar Tuhan melalui perenungan ini bahwa saling merindukan, saling membutuhkan itu bisa terjaga ketika kami punya saat bersama. Tolong kami untuk tetap memiliki waktu bersama, quality time dengan suami kami, dengan keluarga kami, sehingga itu boleh menjaga akan kobaran cinta kasih di antara suami dan istri. Tuhan, pada akhirnya kami mohon kekuatan-Mu untuk boleh memampukan setiap perempuan, setiap istri yang takut akan Tuhan, untuk boleh mencerminkan watak yang luhur, watak yang penuh cinta kasih di tengah-tengah hidup bersama suami dan anak-anak kasih, mantu dan cucu. Sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup yang memuliakan akan nama Tuhan. Bapa, berikan hikmat-Mu kepada setiap perempuan hebat ini Bapa, sehingga mereka mampu menjalankan perannya dengan baik, dan mereka akan terus memperbaharui diri mereka, sehingga hari demi hari mereka akan menjadi perempuan yang luar biasa, yang penuh cinta kasih dan memiliki watak yang luhur. Terima kasih Bapa Maha Baik. Berkati para ibu ini dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Mereka yang mungkin juga bekerja, Tuhan berkati, mampukan mereka untuk membagi diri, tetap mengurus, memperhatikan akan hidup keluarga rumah tangganya. Sehingga sungguh Tuhan, suami, anak-anak kasih, seluruh keluarga akan tetap merasakan perhatian dan cinta kasih dari sang ibu. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami berdoa untuk para ibu yang dalam kondisi lemah tubuh, seperti Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Wilmin Sekupa, juga ibu-ibu kasih kami lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang juga dalam kelemahan tubuh. Berkenanlah Tuhan datang melawat menjamah, dan biarlah mereka boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP, Tuhan berkati Ibu Gladys dengan teman-teman, dan juga bagi calon pengurus yang akan menjalani akan masa-masa persiapan mereka dalam proses pembinaan. Biarlah Tuhan tolong agar mereka boleh dipersiapkan dengan baik, mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di Pelkat PKP Jemaat Pancoran Rahmat. Tuhan berkati juga akan seluruh anggota Pelkat PKP. Tuhan berkati mereka dalam seluruh hidup keluarga rumah tangga mereka. Dan kiranya nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan tolong dalam pergumulan kami saat ini. Tuhan jawab setiap gumul rindu kami Bapa. Baik terkait dengan dana, Tuhan cukupkan. Terkait dengan penjualan pastori, Tuhan berikan pembeli yang tepat, yang terbaik. Terkait dengan pengurusan izin prinsip, Tuhan yang turut campur tangan. Biarlah semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup bangsa negara kami, Tuhan turut campur tangan, dan biarlah semua upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, biarlah Tuhan berkati agar kehidupan bangsa kami, kendati pun dalam pandemi COVID-19 ini tetap terjaga stabilitasnya, karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa Maha Baik, terima kasih untuk persekutuan sore hari ini, Ibu Vero yang sudah menjadi pelayan liturgi, Tuhan berkati, juga mereka yang memfasilitasi, baik Bung Andrew sebagai petugas multimedia, maupun juga Ibu Grace sebagai pemandu pujian, dan Kakak Debbie sebagai pemain musik. Tuhan berkati, dan biarlah sukacita, damai sejahtera dalam pelayanan boleh senantiasa melingkupi hidup kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni pelanggaran kami, dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Raja
persembahan, jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nats Alkitab yang menyatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Efesus 5 ayat 2. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 301, "Aku bawa dan berikan." Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami sudah diberi kesempatan untuk mengucap syukur dengan memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah persembahan kami, sehingga persembahan ini menopang bagi pelayanan di gereja, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah hidup kita. Hiduplah dengan senantiasa menjadikan hidup kita contoh, karena kita memiliki watak yang luhur. Mintalah hikmat dari Tuhan, dan mari pujilah akan suami kita, anak-anak kita, mereka yang ada di sekitar kita, dan buatlah quality time bersama, sehingga hidup keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan memuliakan Tuhan senantiasa. Ikutlah Tuhan dalam terang menjadi pujian pengutusan kita. Kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.